Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 6 kami akan membahas materi mengenai struktur sel dan jaringan pada organ tumbuhan, pada akar, batang, daun, bunga, buah, biji, embrio, dan kecambah. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rendal Genia Canakia dengan NIM 1304624025 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Suci Catherine Octaviani dengan NIM 130424019 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Vika Aulia Dasuki dengan NIM 1304624004. Dan rekan saya, Saya Safa Nur Fatihah dengan NIM 130462442 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aulia Tami Mahapsari dengan NIM 13046244033 dan selanjutnya. Nama saya Muhammad Naufal dengan NIM 13046244041 dan rekan saya. Dan saya Royan Alfata dengan NIM 13046244074. Oke, baik. Untuk materi pertama, kita akan membahas tentang akar. Kepada rekan saya dipersilakan. baik, terima kasih Alga sebagai moderator. Nah, pertama kita akan bahas mengenai akar. Boleh di next? Nah, baik teman-teman, akar itu sebenarnya apa sih? Akar itu adalah organ vegetatif tumbuhan yang fungsinya itu untuk menyerap air, mineral yang dari tanah serta menopang tanaman yang akar ini berbentuk runcing coklat maupun kuning. Nah, di sini ada akar tunggang dan juga akar serabut yang memiliki beberapa struktur yang berbeda. Di akar tunggang ini ada leher akar, batang akar, cabang akar, rambut akar, ujung akar, tudung akar. Nah, kemudian pada akar serabut itu juga ada leher akar dan kemudian ada dari leher akan tumbuh seperti akar primer dan juga perbedaan-perbedaan akar tunggang dan serabut lainnya. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada fungsi akar. Akar ini berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah untuk mendukung pertumbuhan dan proses fisiologis tanaman. Kemudian ada akar ini menopang tanaman agar tanaman ini tetap tegak dan juga stabil di dalam tanah. Selanjutnya ada menyimpan cadangan makanan, terutama pada akar yang termodifikasi seperti umbi, kayak wortel, kentang. Nah, kemudian akar ini juga berfungsi sebagai reproduksi vegetatif, yaitu memperbanyak diri tanpa biji melalui tunas akar. Selanjutnya ada fotosintesis terbatas. Pada akar tertentu ini mengandung klorofil ya teman-teman. Selanjutnya juga akar berfungsi sebagai alat respirasi, yaitu akar ini harus um, peumotofor, yaitu di lingkungan yang tergenang. Jadi dia bisa bernafas. Kemudian akar ini mengatur gerak tropisme seperti hidrotropisme, geotropisme, dan juga tikmotropisme. Kemudian akar ini juga menjaga keseimbangan lingkungan dengan mencegahnya banjir, longsor, melalui penyerapan air dan juga penguatan struktur tanahnya. Boleh dilanjut? Nah, berikut ada struktur dan jaringan akar. Di sini bisa kita lihat ya teman-teman dari jaringannya seperti epidermis, korteks, endodermis, terus juga sebenarnya ada tudung akar, meristem apikal, dan lain sebagainya. Boleh di next? Untuk menembus tanah. Jadi akar ini untuk menembus tanah itu dibantu oleh tudung akar ya teman-teman. Nah, tudung akar ini
tersusun dari sel-sel hidup yang mengandung pati yang dihasilkan oleh aparatus Golgi. Nah, lendir ini membantu penetrasi akar ke tanah dan juga interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Di bagian tengahnya terdapat kolumella, yaitu struktur permanen yang mendukung pertumbuhan akar. Kemudian tudung akar ini juga berperan sebagai pengaturan gravitasi, yaitu geotropisme seperti pada fungsi akar tadi, dan juga geotropisme ini terus diperbarui di mana sel-sel telurnya ini akan mati dan akan berubah menjadi sel baru. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada meristem apikal. Jika teman-teman merhatikan, bulatan yang tadi di tudung akar tersebut itu adalah meristem apikal, teman-teman. Jadi meristem apikal itu adalah jaringan yang terletak di ujung akar, dan meristem apikal ini juga terdapat di batang tumbuhan. Meristem ini terdiri dari jaringan muda yang terus membelah dan berkembang, dan terus jaringan ini tuh mendorong pertumbuhan tanaman melalui pembelahan, pembesaran sel, dan juga pada ujung akar ini, meristem apikal membantu akar untuk tumbuh menuju air dan juga unsur hara, serta mempengaruhi kualitas tanahnya di lingkungan sekitarnya. Meskipun dilindungi oleh tudung akar, meristem apikal ini tetap berkembang meskipun uh, akar ini tuh aus gitu kan. Sebagian akar ini akan memasuki fase yaitu mati karena bergesekan, namun sebagian lainnya tuh akan berkembang menjadi sel-sel baru yang akan memperluas area resapan akar. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada epidermis. Epidermis itu bagian terluar pada struktur akar. Nah, jadi epidermis ini adalah lapisan sel-sel rambut dan non-sel rambut yang saling berhubungan membentuk epidermis akar. Yang polanya itu pembentukannya terjadi melalui diferensiasi sel secara teratur. Nah, sel-sel epidermis ini akan berkembang menjadi rambut akar di ujung akar yang berfungsi memperluas area resapan. Seperti pada gambar yang terlihat serabut-serabut itu adalah rambut akarnya ya, teman-teman. Nah, kemudian sel epidermis ini umumnya memiliki dinding tipis tanpa kutikula. Namun, pada kondisi tertentu, dinding tipis ini akan mengandung kutikula pada akar yang terpapar oleh udara yang tetap gitu, atau enggak udara yang mempengaruhi pertahanan epidermisnya di dalam tanah tersebut. Nah, kemudian dinding terluar ini juga bisa menebal karena mengandung lignin yang akan membantu mekanisme strukturalnya. Boleh lanjut? Nah, kemudian pada akar ini terdapat korteks. Korteks itu apa sih? Korteks itu adalah jaringan parenkim yang pada akar tumbuhannya terletak di antara epidermis dan juga silinder pusat. Nah, di sini pada gambar terlihat ada korteks yaitu parenkim, kolenkim, dan juga sklerenkim yang terlihat korteks ini mengandung cadangan makanan, mempunyai dinding sel, dan membentuk lingkaran dan juga ruangan antar sel yang berfungsi untuk menyimpan udara serta mendukung proses pertukaran gas. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya ada sebelum kita masuk ke Indonesia, ekspedisi terlebih
Eksodermis itu apa sih? Eksodermis itu terletak tepat di bawah epidermis tadi, yang fungsinya itu sebagai jaringan pelindung dan juga pengganti ketika epidermis itu rusak dan tidak dapat berfungsi lagi. Jadi, jika epidermis rusak akan diganti oleh eksodermis. Nah, sel-sel eksodermis ini memiliki dinding yang mengalami penggabusan, menjadikannya lebih tahan terhadap pengaruh luar dan juga strukturnya tuh bersifat kimiawi. Jadi epidermis ini memiliki sifat yang mirip dengan endodermis. Jika dilihat di gambar, eksodermis ini berada di bagian sini ya teman-teman, bagian gabus nih yang bagian tengah menjulur. Nah, ya, di situ adalah eksodermis. Boleh di next? Nah, tadi sudah ada epidermis, eksodermis, dan selanjutnya ada endodermis. Endodermis itu adalah lapisan paling dalam korteks akar yang mengatur masuknya air dan hara ke jaringan-jaringan pengangkut, silem, floem ya teman-teman. Nah, sel-sel ini tersusun rapat tanpa ruangan sel yang tanpa ruang antar sel. Kan tadi kan korteks tuh ada ruang antar sel. Nah, kalau endodermis ini tidak ada ya. Dan juga memiliki penebalan dinding yang berupa pita kapilari. Nah, yang berwarna ungu pada gambar. Terlihat pita kapilari ini adalah yang kedap air dan juga sehingga memaksa air dan juga zat terlarutnya melewati jalur simplas. Nah, kemudian endodermis ini berperan menjaga keseimbangan nutrisi dengan mengontrol pergerakan zat dan juga mencegah hilangnya nutrisi itu kembali ke tanah. Jika dilihat endodermis ini berdekatan dengan epidermis, terdapat juga korteks dan juga ada pergerakan air dan nutrisi. Nah, selanjutnya silinder. Silinder itu apa sih? Jaringan pembuluh. Oke, jadi jaringan pembuluh pada akar ini terdiri pada jaringan pembungkus itu peristal, lapisan sel meristematik yang membentuk akar lateral, folegen, nih gambar bisa lihat ya, silem dan floemnya itu berada di warna biru. Nah, kemudian silam floem ini akan melingkar dengan arah pendewasaan yang ekstrak dan juga pada akar dengan penebalan sekunder sel-sel di antara silem dan floem ini menjadi kambium sedangkan tanpa penebalan menjadi parenkim dan juga sklerenkim. Berdasarkan jumlah berkas silemnya terdapat ada 2 berkas, 4 berkas, dan juga masih banyak berkas yang disebut oleh polyarchs. Ya, biasanya ini memiliki empulur di bagian tengahnya. Pada gambar di sini terlihat silinder pada tanaman monokotil dan juga dikotil dengan struktur yang berbeda namun fungsinya tetap sama. Boleh di next? Oke, baik. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Baik, Vika, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, untuk materi batang akan saya jelaskan. Boleh di next slide. Nah, apa sih batang itu? Jadi batang itu merupakan organ melekatnya daun dan subu bagi tumbuhan. Jadi batang ini umumnya tuh tumbuh di atas tanah dan sebagian tuh memiliki buku dan ruas. Lalu apa sih yang dimaksud dengan buku dan ruas ini? Untuk buku sendiri atau disebut nodus itu adalah tempat melekatnya daun, cabang, atau bunga pada tumbuhan. Sedangkan untuk ruas atau internodus itu adalah tempat di antara dua buku. Seperti pada akar, jadi batang juga mempunyai mengandung jaringan epidermis, korteks, stele, serta jaringan pengangkut. Selanjutnya, nah, apa sih fungsi batang sendiri? Jadi batang itu berfungsi sebagai penopang tubuh tumbuhan, lalu sebagai jalur transportasi akar dan bagian atas tumbuhan, serta tempat penyimpanan makanan dan alat perkembangbiakan vegetatif. Selanjutnya. Nah, ini untuk perbandingan struktur batang dikotil dan monokotil.
Bisa dilihat perbedaan dari berkas pembuluhnya yang tersebar dan tersusun rapi pada dikotil lalu tersebar di bagian monokotil. Next slide. Nah, apa aja sih struktur dari batang itu sendiri? Jadi batang itu terdiri dari epidermis yang merupakan bagian terluar nih dari struktur anatomi batang yang bentuknya itu panjang, tipis, dan padat atau tersusun rapat. Biasanya epidermis sendiri ditutupi oleh kutikula yang memiliki lentisa atau pori-pori sebagai lokasi pertukaran gas antara jaringan internal dengan dunia luar. Selanjutnya. Nah, bagian kedua itu ada jaringan korteks. Sama nih kurang lebih sama yang dijelaskan pada akar. Jadi korteks ini merupakan bagian parenkim yang kurang lebih dia itu mengandung pati untuk menyimpan cadangan makanan pada tumbuh-tumbuhan. Next slide. Selanjutnya, boleh dilanjut ya. Lanjut, selanjutnya itu ada stele yang merupakan jaringan itu yang ada di bagian tengah tumbuhan. Jadi stele ini tuh terdiri dari jaringan pengangkut seperti xilem dan phloem, ampulur, sinar moduler, dan pericycle. Jadi secara umum stele sendiri tuh bisa diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama ada prostele yang merupakan tipe stele sederhana dan primitif. Jadi xilem dan phloem itu berada di pusat. Xilem padatnya itu di pusat dan dikelilingi oleh phloem. Lalu prostele ini juga terdiri dari beberapa jenis lagi. Yang pertama ada haplostele, di mana xilemnya itu bulat penuh dikelilingi oleh phloem. Lalu ada actinostele, di mana xilemnya berbentuk bintang, dan plektostele, di mana xilemnya terpisah-pisah menjadi silinder kecil dengan phloem di antaranya. Bisa dilihat contohnya ada pada gambar. Ya, bisa di selanjutnya. Nah, lalu jenis stele yang kedua ada siphonestele yang merupakan hasil modifikasi nih dari prosele dengan ampulur di tengah. Nah, itu bisa dibedakan juga dari posisi xilem dan phloemnya. Di sini siphonestele itu juga bisa dibagi lagi menjadi yang pertama ada ectoploid, di mana posisi phloem tuh hanya di luar xilem. Bisa dilihat pada gambar. Jadi di bagian luar itu terdapat phloem dan di bagian dalam itu ada xilemnya. Yang kedua ada amphiploid, di mana tuh phloem ada di bagian luar dan dalam xilem. Jadi xilemnya itu diapit oleh phloem bagian dalam dan di bagian luarnya. Yang ketiga ada jenis eustele, di mana pembuluh fasikularnya itu tersusun kolateral di sekitar ampulur. Dan yang terakhir ada ataktostele yang merupakan jenis stele di mana pembuluhnya itu tersebar tanpa pola tetap. Bisa ditemukan pada tumbuhan monokotil. Bisa dilihat di gambar yang terakhir, pembuluhnya itu jadi tersebar tidak tersusun rapi seperti jenis-jenis yang lainnya. Boleh dilanjut. Nah, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Rekan saya dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah mengenai daun. Apa sih itu daun? Baik, daun itu merupakan bagian tumbuhan yang berwarna hijau, yang biasanya tumbuhnya itu pada ranting dan batang, yang fungsi utamanya itu untuk sebagai fotosintesis dan berperan juga sebagai pernapasan, transpirasi atau penguapan air, dan penyerapan air dan mineral dari tanah. Untuk struktur daun tuh ada apa aja sih? Yang pertama itu ada jaringan epidermis. Apa itu jaringan epidermis? Jadi ini tuh jaringan atau lapisan sel yang paling atas dan yang biasanya menutupi permukaan daun, buah, biji, batang, dan akar gitu. Dan kalau buat di daun itu biasanya terdiri dari satu lapis sel yang fungsinya itu untuk melindungi jaringan dalam yang ada di dalam daun itu dari lingkungan luar, dan ini juga bisa mengatur untuk pertukaran gas di dalam daun dan
terdapat pula penutupnya seperti kutikula di permukaan daunnya. Terus ada apa lagi? Ada juga kemudian trikoma. Apa sih itu trikoma? Trikoma ini merupakan rambut-rambut halus yang tumbuh di permukaan daun yang merupakan dari jaringan epidermis seperti pada di gambar ya. Bentuknya seperti itu. Kemudian trikoma ini untuk yang multiseluler berarti dia tersusun atas banyak sel, sedangkan kalau yang uniseluler dia berarti terdiri hanya satu sel saja. Jadi di trikoma ini ada yang namanya glanduler yang dimana dia ini yang memiliki kelenjar untuk memproduksi seperti zat, yaitu seperti minyak, resin, atau zat lainnya. Dan juga terdapat non-glanduler yang dimana dia ini enggak memiliki kelenjar dan memiliki fungsi mekanis untuk perlindungan. Yang selanjutnya ada stomata. Stomatanya itu apa sih? Nah, jadi itu merupakan bukaan yang dibatasi oleh dua lapis sel epidermis yang berbeda dan biasanya stomata ini juga disebut sebagai sel penutup yang dimana stomata ini juga terlihatnya seperti pori-pori kecil yang dimana fungsinya itu sebagai pintu gerbang untuk pertukaran gas dan air antara tumbuhan dan lingkungannya. Jadi antara pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Dan letaknya stomata ini bermacam-macam ya. Ada yang di bawah permukaan namanya hipostomik, di atas permukaan namanya itu ada epistomik, dan untuk di atas gerbang ada namanya amphistomik. Dan stomata juga ini dikategorikan berdasarkan bagaimana sel-sel epidermisnya itu diatur. Contohnya ada anomostik, aniostik, parastik, diastik, akionostik, dan silonostik seperti ada yang digambar ya. Itu jadi lapisan epidermisnya tuh beda-beda bentuknya seperti itu. Selanjutnya ada jaringan spons. Jaringan spons ini merupakan sel-sel yang renggang dengan ruang udara antar sel yang terdapat di bawah jaringan palisade, yang biasanya tuh jaringan spons ini untuk menyimpan cadangan makanan. Bisa dilihat ya di gambar, jaringan sponsnya itu ada di bawah jaringan palisade seperti itu. Selanjutnya ada jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh ini terdiri biasanya dari dua, yaitu ada silem dan flom. Nah, silem itu adalah biasanya kalau di kayu atau di akar gitu dia buat mengangkut air dan mineral yang diserap dari akar ke seluruh tubuh tanaman, termasuk juga nanti disebarkan ke daun ya untuk proses fotosintesis. Dan biasanya silem ini tuh terdiri dari berbagai jenis sel seperti trakait dan elemen pembuluh yang membantu dalam pengangkutan air. Nah, kalau silem pada daun ini itu fungsinya apa? Untuk menyalurkan air ke sel-sel mesofil untuk proses fotosintesis. Dan untuk phloem ini tuh biasanya pada jaringan pembuluh tapis untuk mengangkut hasil fotosintesis seperti apa? Seperti gula, yang dimana itu disebarkan dari daun ke seluruh tubuh si tanaman. Dan phloem ini biasanya terdiri dari sel tapis, sel pengiring, dan parenkim yang di mana seperti yang sudah dijelaskan sebagai pengangkut zat makanan atau pengangkut seluruh gula gitu ya. Dan biasanya kalau phloem pada daun ini sama dia sebagai penyalur hasil fotosintesis ke bagian tanaman lainnya yang dimana akan digunakan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan si tanaman tersebut. Dan yang terakhir ada fungsi daun yang dimana udah pasti jelas yang untuk mengadakan yang namanya proses fotosintesis yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia, yaitu dengan bantuan klorofil. Dan di mana di daun juga terjadi yang namanya penguapan air melalui stomata, dan di stomata ini juga terjadi yang namanya pertukaran gas yang minyak atau getah dan apa jenis pada di air berisi contohnya di juga bisa bukan dulu nih yang dimana terdapat pada tanaman cocor bebek. Dan juga daun ini bisa mengalami modifikasi menjadi duri atau trikoma untuk mengurangi penguapan atau menghindari gangguan dari hewan serangga seperti itu. Dan
bentuk daun juga ini bisa menyesuaikan diri dari kondisi lingkungan seperti itu. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih Aul atas penjelasan daunnya. Di sini saya akan melanjutkan untuk struktur sel dan jaringan pada bunga. Oke, boleh di next. Oke, bunga itu apa sih? Bunga itu adalah bagian dari tumbuhan yang berbunga, yang mempunyai fungsi sebagai alat reproduksi. Nah, di dalam bunga ini tuh terdapat organ-organ penting seperti benang sari dan juga putik yang berperan dalam proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, bentuk dan warna dan ukuran bunga ini juga sangat beragam tentunya. Tergantung apa? Tergantung pada jenis tumbuhannya. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya akan saya bahas mengenai fungsi bunga. Ya, secara singkat, fungsi bunga. Oke, jadi bunga itu tuh berfungsi sebagai alat reproduksi tumbuhan. Itu tempat terjadinya perjebukan dan pembuahan. Nah, di dalam bunga, serbuk sari dan benang sari ini akan menempel di kepala putik, lalu masuk ke bakal biji untuk membentuk apa? Untuk membentuk biji. Nah, setelah itu bunga itu bisa berubah menjadi buah yang menyimpan biji sebagai calon tumbuhan nanti. Nah, selain itu, warna dan aroma bunga ini juga menarik serangga agar membantu proses penyerbukan. Jadi, bunga sangat penting untuk menghasilkan keturunan dan menjaga keberlangsungan hidup tumbuhan. Oke, sekarang akan masuk ke struktur bunga. Struktur umumnya itu terdapat mahkota, itu di bagian berwarna cerah yang menarik serangga. Ada kepala sari, tempat sari diproduksi. Ada benang sari, alat kelamin jantan. Ada kepala putik, tempat melekatnya serbuk sari. Ada tangkai putik, menghubungkan kepala putik dengan bangkal biji. Ada bakal biji, tempat terjadinya pembuatan dan bakal menjadi biji. Ada kelopak, dasar bunga, dan juga tangkai bunga sebagai menyokong bunga dan menghubungkannya ke batang. Boleh di next. Oke, sekarang kita masuk ke sel dan jaringan penyusun bunga. Selanjutnya, yang pertama itu ada epidermis. Nah, jaringan epidermis ini pada bunga adalah lapisan sel terluar yang melindungi bagian bunga. Fungsinya menjaga bunga dari kerusakan, mencegah kehilangan air, dan menerima rangsangan dari lingkungan. Next. Selanjutnya ada sel atau dan jaringan parenkim, parenkim, dan sklerenkim. Nah, jaringan ketiga ini itu ada pada bunga dan mempunyai fungsi masing-masing. Nah, jaringan parenkim ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan membantu proses metabolisme, terutama di bagian yang masih aktif seperti dasar dan tangkai bunga. Sedangkan jaringan kolenkim itu memberikan dukungan mekanis pada bagian bunga yang masih muda, seperti kelopak agar tetap tegak dan juga lentur. Sementara jaringan sklerenkim itu berperan dalam memperkuat dan melindungi bagian bunga yang sudah tua dan kering seperti serat pada tangkai bunga sehingga tidak mudah patah. Next. Selanjutnya ada sel vegetatif dan generatif pada bunga. Nah, sel vegetatif ini bisa dilihat teman-teman ada inti vegetatif di sini, bentuknya itu lebih besar, berintinya satu. Sitoplasmanya itu banyak dan tidak membelah lagi karena hanya satu. Yang ketiga, fungsinya itu untuk membentuk tabung sari, serbuk sari yang akan menembus ke ovul nanti. Sedangkan sel generatif bentuknya itu lebih kecil dan terletak di dalam sel vegetatif. Nantinya ini akan membelah menjadi dua sel sperma. Seperti bisa kita lihat, ada inti generatif 1 dan inti generatif 2. Dan yang ketiga, fungsinya itu untuk pembuahan, yaitu membuahi sel telur dan inti kandung lembaga.
Selanjutnya, oke, sekarang akan saya bahas sel ovum dan pendamping yang ada pada bunga. Sel ovum atau sel telur terdapat di dalam bakal biji atau ovula yang berada di dalam bakal buah atau ovarium. Nah, sel ovum ini itu merupakan sel reproduksi betina yang akan dibuahi oleh sel sperma dari serbuk sari nanti. Jadi sedangkan sel pendamping atau bisa kita sebut sinergit itu adalah sel yang terletak di dekat sel ovum. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu untuk membantu benang sari nanti ke arah dalam ovum. Nah, sedangkan ovum atau sel telur merupakan sel reproduksi betina yang akan dibuahi oleh sel sperma untuk membentuk zigot. Nah, yang sana. Oke, selanjutnya ada sel sekretory atau nektar pada tumbuhan. Nah, sel sekretory pada bunga yang menghasilkan nektar yang disebut juga nektarearium itu struktur kelenjar yang terdiri dari sel-sel khusus yang mensekresikan cairan manis seperti gula untuk menarik penyerbuk. Letaknya itu bervariasi, tergantung tergantung spesies bunganya. Tapi umumnya itu berada di dasar bunga atau reseptakulum di antara benang sari dan juga ovarium atau pada permukaan kelopak dan mahkota bunga. Nah, nekrarium ini berperan penting dalam proses reproduksi tanaman karena nektar yang dihasilkan itu menarik hewan penyerbuk seperti lebah, kupu, ataupun burung. Dan itu juga ada beberapa sebagai bentuk pertahanan tidak langsung dengan menarik serangga seperti semut yang dapat mengusir herbivora pengganggu bunga. Next. Oke, selanjutnya ada jaringan xilem dan juga phloem. Xilem dan phloem pada bunga itu terletak di dalam tangkai bunganya, teman-teman. Lalu dia bercabang di dasar bunga menuju kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Nah, xilem ini tuh fungsinya untuk mengangkut air dan mineral. Sementara phloem membawa hasil fotosintesis di benang sari. Nah, di benang sari ini tuh jaringan ini tuh masuk ke filamen dan di putik mengalir sampai ke ovarium untuk mendukung pembentukan biji. Selanjutnya akan saya jelaskan modifikasi jaringan pada bunga. Yang pertama, kelopak dan mahkota. Asal jaringannya itu berasal dari daun biasa atau jaringan mesofil dan epidermis. Modifikasinya itu bentuk dan warnanya berubah. Mahkota itu jadi berwarna mencolok. Jaringan sari ini itu modifikasi dari daun fertil atau sporofil jantan yang berasal dari jaringan meristem apikal. Modifikasinya itu antera berisi jaringan sporogenik yang menghasilkan mikrospora atau serbuk sari. Nah, filamen terbentuk dari jaringan parenkim dan kolenkim yang menyokong antera. Next. Selanjutnya ada putik. Nah, asal jaringan ini itu modifikasi daun fertil lagi, tapi ini sporofil betina. Berkembangnya dari jaringan meristem. Modifikasinya itu menjadi ovarium atau bakal buah nanti, yang pastinya berisi jaringan yang membungkus bangkal biji. Nah, stilus itu adalah jaringan memanjang untuk menghubungkan ovarium dan juga stigma. Stigma itu permukaan yang kaya sel sekretory untuk menangkap serbuk sari. Next. Selanjutnya ada dasar bunga. Asal jaringannya itu modifikasi dari jaringan batang atau lebih tepatnya meristem apikal batang. Modifikasinya itu nanti akan menjadi melebar, menebal, dan sebagai tempat melekatnya organ bunga. Selanjutnya ada nektar dan juga kelenjar nektar. Asal jaringannya ini tuh modifikasi dari epidermis dan parenkim. Modifikasinya itu jaringan kelenjar yang menghasilkan nektar atau cairan manis. Dan nektar ini tuh biasa muncul di dasar bunga, mahkota, atau organ lain, tergantung jenis tumbuhannya.
Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih, Catherine. Selanjutnya akan kita berlanjut ke buah. Buah di next. Oke, buah itu adalah organ pada tumbuhan berbunga, tepatnya pada angiospermae, yang berkembang dari ovarium setelah buah jadi buah yang pada buah yakni berasal dari bakal buah yang seperti tadi dijelaskan oleh rekan saya, dan juga ada buah semu yakni melibatkan bagian lain dari bagian bunga. Boleh di next. Oke, untuk struktur umumnya dari buah itu ada exocarp, mesocarp, dan endocarp. Nanti jelasnya akan di selanjutnya. Boleh di next. Oke, yang pertama mengenai exocarp. Exocarp ini merupakan lapisan paling luar dari perikarp atau dinding buah yang berasal dari epidermis ovarium. Nah, exocarp ini merupakan lapisan yang pertama kali terlihat pada buah dan berperan penting dalam perlindungan serta penampilan buah. Bisa dilihat di dalam gambar. Oke, selanjutnya ada komposisi jaringan dari exocarp. Yang pertama itu ada epidermis, ini berasal dari epidermis ovarium. Lapisan ini tuh terdiri dari sel-sel yang berdinding tipis dan tersusun rapat. Nah, dia ini berfungsi sebagai pelindung utama buah dari lingkungan. Kemudian ada kutikula, di mana kutikula ini merupakan lapisan lilin transparan yang menyelimuti permukaan epidermis. Nah, komponen utama dari kutikula ini adalah kutin dan senyawa lilin yang bersifat hidrofobik. Selanjutnya ada hipodermis, yakni jaringan penyokong yang terletak tepat di bawah epidermis. Nah, jaringan ini biasanya terdiri dari sel-sel parenkim yang dapat mengalami modifikasi. Boleh di next? Nah, untuk selanjutnya ada tipe-tipe dari exocarp. Yang pertama ada exocarp tipis dan transparan. Biasanya dia ada di buah tomat dan anggur. Nah, lapisan ini tuh hanya terdiri dari epidermis dan kutikulanya yang tipis. Nah, dia ini berfungsi sebagai pelindung dasar serta pencegahan penguapan. Namun dia ini nggak terlalu memberikan perlindungan mekanik yang kuat. Di kelapa muda epidermis yang diperkuat oleh jaringan di bawahnya seperti kolenkim dan juga sklerenkim. Nah, terus ada juga biasanya terdapat pada buah aromatik seperti jeruk dan lemon. Lapisan ini itu mengandung kelenjar minyak atsiri yang menghasilkan aroma khas. Boleh di next? Selanjutnya bagian kedua itu ada mesokarp. Nah, mesokarp ini adalah lapisan tengah buah dan biasanya merupakan bagian yang paling tebal atau biasanya yang sering kita konsumsi sebagai daging buahnya. Nah, mesokarp ini terdiri dari jaringan parenkim yang kaya akan air, gula, dan juga pigmen. Boleh di next. Oke, untuk komposisi jaringan dari mesokarp itu yang pertama ada parenkim, di mana parenkim ini tersusun dari sel-sel berdinding tipis, berukuran besar, dan banyak mengandung vakuola. Nah, jaringan ini tuh nanti fungsinya untuk menyimpan air, gula, dan juga nutrisi. Kemudian ada sel sektori, seperti pada buah-buah aromatik, sel ini tuh mengandung minyak atsiri atau senyawa metabolit sekunder yang berfungsi dalam perlindungan. Selanjutnya ada kolenkim dan sklerenkim, di mana kolenkim ini nantinya akan memberikan kelenturan, sedangkan kalau sklerenkim itu akan memberikan kekakuan dan perlindungan mekanik pada buah. Boleh di Oke, untuk tipe-tipe dari mesokarp, dia pertama ada mesokarp yang tipis, dia sama ada di tomat dan di anggur. Dia sebagai lapisan pelindung luar mesokarp ini tipis dan transparan. Nah, tipe ini tuh sama fungsinya untuk mencegah penguapan, namun tidak memberikan perlindungan mekanik yang kuat. Kemudian untuk mesokarp yang tebal, dia ada di semangka dan juga kelapa muda. Mesokarpnya ini bisa tebal dan juga keras. Nah, tipe ini bisa memberikan perlindungan fisik yang lebih kuat terhadap tekanan eksternal dan juga kerusakan. Yang terakhir ada mesokarp berkelenjar. Dia ada di keluarga jeruk dan juga lemon. Mesokarpnya ini itu mengandung kelenjar minyak atsiri yang menghasilkan aroma khas yang fungsinya untuk menarik hewan penyebar biji.
Oke, selanjutnya ada endokarp. Nah, endokarp ini adalah lapisan terdalam dari buah yang mengelilingi biji. Nah, sifat dan struktur endokarp ini sangat bervariasi ya, tergantung tipe buahnya. Nah, pada buah berdaging misalnya seperti tomat atau kiwi, endokarpnya ini bersifat lunak dan hampir tidak berbeda dengan mesokarpnya seperti menyatu. Kemudian kalau untuk pada buah yang seperti persik, mangga, atau kelapa, endokarpnya ini akan berkembang menjadi sangat keras dan lignifikasi, membentuk cangkang yang melindungi biji. Nah, karena jaringannya penyusunnya itu berupa sklerenkim dengan dinding sel tebal dan juga terlignifikasi. Untuk komposisi jaringan dari endokarp, yang pertama ada parenkim, yakni berdinding tipis dan memiliki vakula yang besar sebagai tempat penyimpanan cairan membentuk kantung-kantung sari buah. Kemudian ada sklerenkim, yakni endokarp akan mengalami lignifikasi dan terdiri atas jaringan sklerenkim yang keras dan berkayu, yang berfungsi untuk pelindung mekanik bagi biji. Dan yang terakhir itu ada polenkim, dia ini nggak di setiap buah ada, tapi bisa muncul di transisi antara mesokarp dan endokarp. Dinding sel lainnya akan menebal pada sudutnya dan juga fleksibel. Nah, untuk tipe-tipe dari endokarp, dia yang berbeda. Endokarp ini ada endokarp yang berserat, seperti pada buah kelapa, endokarpnya ini berserat sangat keras, yang sering disebut dengan dinding biji atau cangkang biji. Kemudian ada endokarp daging, seperti pada buah jeruk. Endokarp ini memiliki kantung sari buah yang berisi cairan dan sel-sel daging buah. Kemudian ada endokarp yang keras, misalnya pada buah batu seperti peach dan seri, endokarpnya ini akan menjadi keras dan membentuk batang biji. Yang terakhir ada endokarp yang tipis dan transparan, seperti pada buah apel. Nah, endokarpnya ini tuh relatif tipis dan berfungsi untuk melindungi biji daripada memberikan perlindungan mekanik yang kuat. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada biji. Boleh dilanjut? Ya, biji ini kan adalah hasil akhir dari proses reproduksi generatif pada tumbuhan berbiji. Terutama terjadinya proses reproduksi gamet jantan dan gamet betina yang terletak pada bakal biji atau ovul yang terletak lokasinya itu ada pada bunga. Nah, kemudian akan berkembang menjadi embrio dan yang dilengkapi dengan cadangan makanan dan pelindung luar. Biji diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu ada biji monokotil dan biji dikotil. Biji monokotil artinya memiliki satu daun lembaga atau kotiledon, contohnya seperti pada tanaman jagung dan padi, sementara biji dikotil memiliki dua daun lembaga atau dua kotiledon, ya seperti kacang tanah atau kacang hijau. Next. Nah, struktur dari anatomi biji ini terdiri atas 3 komponen utama. Yang pertama itu ada embrio, kedua ada cadangan makanan, lalu yang ketiga adalah kulit biji atau testa. Embrio ini adalah secara umum embrio adalah bagian biji yang akan berkembang menjadi individu baru. Dia adalah pusat yang nanti akan tumbuh menjadi pohon baru. Nah, sementara untuk cadangan makanan ini adalah tempat penyimpanan energi atau penyimpanan gula dan lain-lain yang akan digunakan sebagai energi saat biji melakukan perkecambahan, saat embrio melakukan perkecambahan. Lalu ada kulit biji atau testa yang guna utamanya adalah sebagai pelindung dari lingkungan luar saat biji ingin melakukan perkecambahan. Lanjut. Nah, struktur biji. Untuk embrio tidak dijelaskan, tapi akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cadangan makanan. Cadangan makanan dapat disimpan dalam bentuk endosperma. Nah, biasanya itu terletak langsung ada di dalam kotiledon. Endosperma ini lebih umum ditemukan pada tumbuhan monokotil seperti jagung, lalu untuk dikotil dan kacang-kacangan itu penyimpanannya di kotiledon, nggak ada endospermanya. Nah, selain itu, selain ada endosperma dan kotiledon ini, ada juga perisperm yang tugasnya sama sebagai jaringan cadangan makanan. Nah, perisperm ini hanya khusus ada pada endosperma dan tidak semua biji endosperma, biji monokotil itu memiliki perisperm. Hanya seperti contohnya seperti lada atau beet. Lanjut.
Nah, selanjutnya ada kulit biji atau testa. Kulit biji ini terdiri atas lapisan luar yang keras berasal dari integumen bakal biji, dan pada beberapa biji lapisan ini sangat tebal dan terkedap air. Fungsi utamanya adalah untuk menghambat penguapan, mencegah serangan patogen, dan menjaga stabilitas dormansi. Nah, ketahanan testa terhadap kondisi testa atau kulit biji terhadap kondisi lingkungan ekstrim menjadikan biji ini kuat dan mampu bertahan dalam waktu lama sebelum berkecambah. Nah, ini adalah fungsi utama atau kemampuan utama dari penjelasan mengenai dormansi. Lalu mekanisme kerja testa termasuk dalam kontrol masuknya air dan oksigen serta regulasi hormonal berkaitan dengan dormansi. Dalam beberapa kasus, testa juga harus mengalami kerusakan atau perlakuan khusus terhadap kulitnya agar biji dapat berkecambah. Nah, testa dianggap sebagai pengatur fisiologis utama dalam transisi dormansi ke perkecambahan. Oke, boleh lanjut. Fungsi utama dari biji yang pertama adalah reproduksi generatif. Biji adalah hasil akhir dari pembuahan yang mengandung embrio tumbuhan baru yang akan memungkinkan untuk melanjutkan generasi agar tumbuhan tersebut tidak punah. Lalu kedua, fungsi biji adalah dormansi dan perlindungan. Struktur perlindungan dari testa ini bertugas sebagai menjaga embrio dari tanaman dari cekaman lingkungan ekstrim, memungkinkan biji bertahan hingga kondisi optimal muncul. Lalu ketiga adalah untuk penyebaran spesies atau dispersi biji melalui angin, air, hewan, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah dari fungsi biji adalah sebagai sumber pangan dan ekonomi. Ini adalah fungsi utama yang pasti dirasakan oleh manusia, seperti Oryza sativa, beras, atau Zea mais yang secara umum bijinya itu langsung kita rasakan fungsinya sebagai bahan konsumsi kita. Oke, boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Baik, selanjutnya ada embrio dan kecambah. Boleh di next. Embrio pada tumbuhan merupakan tahap awal perkembangan individu baru yang terbentuk setelah proses fertilisasi, yaitu penyatuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina dalam ovula. Setelah fertilisasi terjadi, zigot yang terbentuk akan mengalami serangkaian pembelahan sel dan diferensiasi untuk membentuk embrio. Embrio tumbuhan merupakan struktur penting yang membawa potensi untuk menjadi tanaman dewasa yang lengkap dengan organ-organ dasar seperti akar, batang, dan daun. Boleh di next. Selanjutnya ada embrio dikotil. Pada zigot, pembelahan mitosis pertama menghasilkan dua sel, yaitu sel basal dan sel terminal kecil. Sel basal membentuk suspensor yang menambatkan embrio ke taman induk dan mengantarkan nutrisi. Sel terminal membelah membentuk proembrio bersel 4 atau tetrat, kemudian kuadran, dan lanjut menjadi oktan. Oktan atas membentuk kuping biji dan meristem epikotil, sementara oktan bawah menjadi hipokotil. Pada tahap globular atau 64 sel berbentuk protoderm, dan pada saat stadium jantung pembelahan membentuk kuping biji. Boleh next. Lalu selain ada embrio dikotil, ada pula embrio pada tanaman monokotil. Pada monokotil, perkembangan awal zigot mirip dengan dikotil, namun pada stadium jantung hanya terbentuk satu tonjolan sebagai dasar atau keping biji. Masih diperdebatkan apakah satu keping biji ini akibat kehilangan atau penyatuan dua keping biji. Pada Poaceae, keping biji disebut scutellum yang berfungsi mencerna endosperm. Setelah pembelahan pertama, sel basal tidak membelah lagi dan hanya terbentuk sel terminal suspensor. Sedangkan pada beberapa spesies lain, suspensor dan embrio berasal dari sel aksial. Boleh next. Dulu menancapkan ke tanah. Sporofit muda terdiri dari protoderm, meristem dasar, jaringan pervaskular, serta meristem apikal, epikotil, dan hipokotil. Kotilodon penyimpan tidak lagi bersifat meristematik, sedangkan kotilodon fotosintetik tetap mempertahankan potensi meristematik. Nah, perkecambahan itu sama seperti embrio, ada dua, yaitu
Yang pertama, perkecambahan dikotil. Saat perkecambahan dikotil, radikula tumbuh pertama kali disertai diferensiasi xilem dan floem. Pemanjangan radikula terjadi lewat pembelahan dan pemanjangan sel. Pada dikotil epigeus, epikotil membentuk kulit untuk menarik benih keluar tanah, lalu epikotil mengembang melepaskan diri dari kulit biji dan membentuk tunas melalui meristem apikal. Seiring pertumbuhan, empurul korteks jaringan vaskular dan epidermis mulai berdiferensiasi di akar dan pucuk. Selanjutnya ada perkecambahan monokotil. Pada banyak monokotil, baik epigeus maupun hipogeus, sporofit muda keluar dari biji melalui pertumbuhan kotiledon tunggal. Pada zeamais atau jagung dan germinae lainnya, koleoriza dan koleoptil menembus perikarp diikuti pemanjangan hipokotil dan epikotil. Kotiledon tetap di dalam tanah dan radikula tumbuh ke bawah dan epikotil ke atas. Baik, dikembalikan ke moderator. Oke, baik. Ini adalah referensi yang kami gunakan. Baik, demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.